Ya, saya lanjutkan ya. Ini proporsi dulu, saya lanjutkan, saya ulangi proporsi. Proporsi ada 3 secara standar akuntansi, kurang dari 20% yang menggunakan fair value karena pengaruhnya tidak signifikan. Kemudian 20% sampai dengan 50% itu menggunakan equity method. Ya, jadi perusahaan yang memiliki saham perusahaan lain sebesar 20 sampai dengan 50% ini memiliki pengaruh yang signifikan ya. Artinya dia punya kendali atau kontrol atas keputusan perusahaan. Kemudian lebih besar dari 50% itu masuknya sudah anak perusahaan induk perusahaan ya, sehingga pakainya adalah konsolidasi. Kemudian akuntansi untuk investasi ya. Ini rangkuman saja sih. Kalau derajat pengaruhnya itu lack of significant influence atau tidak signifikan, pakainya fair value. Ya. Fair value itu kita mencatatnya berdasarkan cost-nya. Ya, jika non marketable. Ya. Artinya sahamnya memang bukan untuk diperjualbelikan gitu ya. Kemudian pendapatan investasinya itu berupa dividen ya. Dividen ini dideklar atau nanti dividen itu dicatat sebagai akun dividen. Kalau kecil ya. Jadi kalau persentase kepemilikan sahamnya itu kecil, kita pakainya ketika kita menerima dividen, maka dividen tersebut dicatat atau dideklar gitu ya, diumumkan ya. Nanti muncul akun dividen. Kemudian kalau pengaruhnya signifikan, ya, itu yang dicatat adalah original cash, ya, disesuaikan pada periode pendapatan dan dividen secara proporsional, gitu ya, secara proporsional. Nah nanti investment income-nya itu akan dicatat pada proportionate share of investee atau akun investasi pada perusahaan investee gitu ya. Nah ini tekniknya. Bagaimana fair value itu seperti apa sih gitu ya? Ini fair value dasarnya adalah FASB statement nomor 115. Misalnya ini ada 2 perusahaannya, Pilsner dan Sud. Pilsner ini membeli 2.000 lembar saham dari Sud, harganya $100.000. Ya. Nah, pada saat pembelian dicatat sebagai investment di Sud dan kreditnya kas. Nah, kemudian ketika Sud itu mengumumkan dividen dan membagikan dividen, maka Pilsner sebagai pemegang saham, dia juga akan menerima dividen kan. Nah, kalau dividennya 4.000 itu dicatatnya kas debit 4.000 dan dividen income 4.000 ya. Ini kalau cost method. Kemudian jika Pilsner itu secara kumulatif memberikan dividen kumulatif ya, sebesar 1.000, maka kita mencatatnya debit dividen, pendapatan dividen, kreditnya adalah investment in Sud. Ya, jadi kalau dividen itu diberikannya bukan bentuk apa namanya tunai gitu ya, tetapi bentuknya adalah kasih saham lagi gitu. Berarti kan nambah ya, investasinya nambah. Ya, maka dicatatnya adalah investment in Sud ya. Seperti itu. Kemudian jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan investasi pada fair value. Jika fair value meningkat ya menjadi
120.000. Jadi yang semula kan 100.000 gitu ya, ternyata di akhir tahun itu harga sahamnya itu fair value-nya bukan 100.000 lagi, tetapi 120. Ya. Dan investasi di SUT itu saldonya kan 99.000 ya, karena sudah dikurangi dividen kumulatif tadi yang 1.000. Maka adjustment-nya adalah debitnya allowance to adjust available for sale security to fair value. Ya. Kreditnya adalah other comprehensive income atau pendapatan lain-lain sebesar 21.000. Jadi kalau nilai harga pasar saham perusahaan investasi itu meningkat, maka dicatat sebagai other comprehensive income. Ya. Seperti itu. Nah, yang kedua dengan equity method. Ya, ini bedanya ya. Jadi kalau equity method tidak muncul pendapatan dividen karena saham yang kita beli dianggap sebagai investasi, gitu. Jadi dengan equity method maka transaksi yang berasal dari investasi kita itu pengaruhnya nanti di akun investment gitu ya. Di akun investment. Ya, kalau ada dividen berarti kan berkurang ya. Dividen itu kan berarti kan kita menerima uang dari investasi kita, ya. Maka berarti investasi kita berkurang ya, sehingga dikredit. Kemudian jika Pilsner ini menghitung bahwa pendapatan dari saham SUT itu $5.000, ya ini pendapatannya $5.000, maka dicatatnya sebagai penambah investasi. Ya. Jadi kas-nya di debit, kemudian kreditnya adalah investment in SUT. Di akhir periode, akun investment in SUT itu akan menjadi 101 ini. 101 dari mana? Yang pertama adalah 100.000 itu dari kos awal pembelian, kemudian ada dividen kan sebesar 4.000 itu akan mengurangi saldo investasi, kemudian ditambah 5.000 ya berasal dari pendapatan. Totalnya adalah 101.000. Ini kalau pakai metode equity. Jadi tidak muncul akun dividen, tidak muncul akun laba atas harga saham seperti itu. Semuanya masuknya ke akun investment sebagai equity-nya. Ya. Nah, sebelum ke bagian 4 ada pertanyaan? Belum, Bu. Ada, Ibu. Ya, silakan. Ibu mau tanyakan tadi yang di fair value method itu ada kenaikan nilai fair value. Nah, itu gimana caranya kita mengetahui kalau saham itu tuh mengalami kenaikan? Apakah kalau di soal itu udah tercantum? Kalau di kenyataannya gimana, Ibu? Ya, kalau di soal itu sudah tercantum. Kalau di kenyataannya itu transaksi saham itu biasanya 2 kali ya, pagi dan ditutup sore gitu. Nah, nanti di sana akan muncul harga saham ketika pembukaan, istilahnya pembukaan harga saham dan penutupan harga saham. Nah, kita harus bandingkan gitu ya. Kita harus bandingkan harga saham ketika kita beli pertama kali dengan harga saham pada saat penutupan.
ya, itu adalah harga pasar, ya. Harga pasar. Nah, kalau secara akuntansi biasanya di akhir periode kan, di akhir periode kita lihat harga pasarnya berapa gitu. Nanti saya akan kirimkan ya contoh laporan saham, sebentar ya, saya kirimkan ke grup, sebentar saya carikan. Jadi supaya kita tahu seperti apa bentuknya harga pasar saham itu, tahu datanya dari mana gitu ya. Terima kasih, Ibu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan sambil saya download? Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti saya kirimkan contohnya harga saham. Tapi diumumkan ya, diumumkan harga saham itu pasti ada laporannya. Jadi kalau Anda aktif di pasar modal itu akan melihat bahwa harga saham itu 2 kali dilaporkannya di ketika pembukaan dan penutupan. Nah, ini contohnya. Oh, enggak ada. Saya lanjutkan dulu, nanti saya carikan. Ada kok contohnya. Gitu ya. Terus yang keempat, ability to influence or control. Jadi kemampuan untuk memberikan pengaruh atau kendali. Nah, kendali itu bisa diberikan kalau signifikan influence ya. Jadi 20 sampai dengan 50% dia kan signifikan ya. Kita pakai equity method. Kalau kepemilikan saham antara 20 sampai 50% pakainya equity method ya. Tetapi jangan gunakan equity method jika there is a lack of significant influence ya. Jadi kalau significant influence-nya itu tidak signifikan gitu ya. Artinya pengaruhnya itu tidak signifikan, maka jangan gunakan equity method ya. Pengaruh yang tidak signifikan itu seperti apa? Yang pertama, oposisi by investing. Ya, jadi investinya itu yang lebih dominan gitu ya, kepemilikan sahamnya. Ya. Kemudian surrender of significant shareholder rights ya. Jadi ada kekalahan gitu ya, ada kekalahan saham ya. Kemudian concentration of majority ownership. Ya, jadi kepemilikan terbesarnya itu bukan di investor tetapi di investee. Atau lack of information for equity method. Ya, jadi kita itu tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk metode ekuitas ya. Nggak ngerti jumlah sahamnya berapa, nggak bisa menentukan 20-50% gitu ya. Kemudian aspek-aspek lain kita memang tidak punya kekuatan secara hukum gitu ya. Jadi meskipun sudah dihitung harusnya sih 30% ya. Tetapi kok nggak punya kendali gitu ya terhadap perusahaan. Nah, itu jangan gunakan equity method ya. Apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa gitu ya. Makanya kan kita juga belajar hal-hal yang beyond gitu, hal-hal yang dikecualikan ya dari aturan ini karena ada sesuatu yang beyond accounting tadi ya. Jadi ada sesuatu yang di luar akuntansi yang tidak bisa kita kendalikan ya. Contohnya hubungan istimewa tadi. Ya, jadi jangan gunakan equity method jika kondisinya seperti ini. Kemudian failure to obtain board representation. Jadi kita itu tidak memiliki informasi yang bagus tentang komisarisnya, ya. Kewajiban komisarisnya seperti apa atau failure ya, komisarisnya itu gagal gitu ya. Tidak bagus. Jadi ya jangan pakai equity method.
Ya, kemudian kendali ya, kalau lebih dari 50%, nah kan pakainya consolidated financial statement ya. Kemudian jangan dikonsolidasi jika if control is temporary ya. Jadi kendalinya itu temporary meskipun lebih dari 50% ya, tapi kok ternyata kita juga pasif, nggak punya kendali ya. Kadang-kadang bisa mengendalikan, kadang-kadang tidak. Maka jangan consolidate. Kemudian if the parent lacks control. Jadi kalau parentnya itu gagal memberikan kendali. Ya. Kegagalan biasanya terjadi karena apa? Yang pertama karena bangkrut. Yang kedua adalah severe foreign restriction. Ya, jadi ada pembatasan investasi asing. Jadi yang di luar perusahaan itu dibatasi, nggak boleh tahu secara penuh. Jadi pengungkapan kondisi perusahaan tidak dibuka gitu. Padahal punya kepemilikan saham yang lebih dari 50%. Ya, ini biasa dalam dunia bisnis ya. Ya, tetap ada lah yang seperti itu. Jadi kalau kondisinya seperti yang disyaratkan gitu ya, meskipun more than 50%, tapi kalau kita tuh pada kenyataannya nggak punya kendali meskipun kalau secara tercatat sahamnya besar. Tetapi kita tidak punya kendali atau kayaknya kok perusahaannya itu lagi gonjang-ganjing gitu ya. Ya sudah gitu. Don't consolidate. Ya. Kemudian applying the equity method. Nih ya. Equity method dilakukan jika akuisisi biaya akuisisi lebih besar daripada fair value net asset, dan fair value net asset lebih besar daripada book value net asset. Jadi ukurannya adalah net assetnya. Kita lihat gitu ya. Kita beli saham perusahaan itu lebih besar dari fair value net asset atau tidak. Terus fair value net asset-nya lebih besar dari book value net asset atau tidak. Kita hitung dulu gitu ya. Nah, ini dengan catatan informasi tersedia ya. Seperti itu. Contohnya Paine Acquires, Paine itu dia mengakuisisi 30% dari perusahaan Swan. Harga akuisisinya 5.000. Nah, kemudian net asetnya itu bisa diidentifikasi sama Paine, ya, net asetnya Swan. Ya, fair value-nya diketahui 16.000 dan book value-nya diketahui 12.000. A itu aset, L itu liabilities ya, E itu equities. Kemudian kita hitungkan gitu. Tadi kan syaratnya acquisition cost more than fair value net asset, kemudian fair value net asset more than book value net asset. Nah, kita hitung dulu. Ada selisih antara fair value dengan book value sebesar $4.000. Ya, selisih itu terjadi karena yang pertama inventory ya. Ada perbedaan di inventory-nya. Inventory itu dicatat undervalued. Artinya lebih rendah ya. Inventory itu dicatat lebih rendah daripada book value-nya. Nah, lebih rendahnya itu sebesar 1.000. Terus current asset-nya itu dicatat overvalued, melebihi dari book value-nya, lebih besar dari book value-nya sebesar $200. Terus equipment-nya itu undervalued sebesar $3.000 dan not payable-nya overvalued $200. Ini ya. Umur ekonomisnya beda-beda. Ya, ada yang setahun, ada yang 20 tahun, ada yang 5 tahun seperti itu. Nah, kemudian kita cek ya, kita hitung dulu. Kita determine dulu bahwa net acquisition cost-nya kan 5.000 gitu ya. Kemudian kita cek fair value-nya berapa ini ya. Fair value-nya 30%-nya dari 16.000, yaitu 4.800. Kemudian book value-nya itu sebesar 12.000. Ya, 30%-nya berarti 3.600. Oke. Nah, pada saat akuisisi, yang kita lakukan adalah mencatat pada akun-akun berikutnya. Untuk harga akuisisi dicatat dalam investment in Swan.
ya. Investasi pada Sloan debit. Kemudian belinya pakai apa gitu ya? Kan belinya kalau di soal ini dia membeli dengan tunai pakai kas 2.000, selebihnya dibayar dengan saham kan gitu ya. Common stock atau saham biasa. Fair value-nya, harga pasarnya 3.000, tetapi nilai nominalnya atau par value-nya atau nilai yang tercatat di lembar sahamnya itu 2.000. Kan ada selisih 1.000 tuh ya. Nah, selisih 1.000-nya dicatat di akun additional paid in capital. Kemudian di luar harga harga akuisisi itu perusahaan PEN itu juga mengeluarkan biaya lagi sebesar 150.000. Untuk apa saja? Yang pertama, to register the securities ya. Jadi untuk mendaftarkan surat berharganya. Ya. Kemudian yang 100.000 yang 100 itu untuk biaya konsultan ya, consulting fees. Maka akunnya adalah yang 50.000 dicatat sebagai additional paid in capital dan yang 100 dicatat di investment expense atau biaya investasi. Kas yang dikeluarkan 150. Ya, dipahami dulu yang ini. Jelas ya? Saya lanjutkan. Nah, kemudian cost atau book value assignment. Ya, jadi bisa jadi antara cost of acquisition dengan book value-nya itu terjadi selisih gitu ya, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, di kasus ini antara book value dengan cost akuisisinya ternyata lebih besar cost akuisisinya. Ya. Biaya akuisisinya 5.000, tetapi book value asetnya 3.600. Ya, berasal dari 30% dari book value secara keseluruhannya. Sehingga ada kelebihan dari cost akuisisi terhadap book value yaitu sebesar 1.400. Ya. Nah, 1.400 itu nanti kita alokasikan berdasarkan informasi terkait dengan aset perusahaannya. Ya, ini informasinya yang di awal tadi ya, di bagian ini. Bentar. Nah, ini kan. Jadi, $4 itu akan dialokasikan pada beberapa aset dan liabilities, gitu ya. Nah, itu nanti kita catat karena nanti harus kita alokasikan secara merata, gitu ya. Inventories itu kan tadi dicatat under value, maka harus ditambahkan gitu ya, sebesar 1.000 ya, tapi 30%-nya. Kemudian other current asset, equipment juga not payable, dan goodwill. Goodwill ini tidak di prosentase ya, nanti goodwill itu impairment sistemnya ya. Oke. Jadi kelebihan atas cost book value, kelebihan atau kekurangan atas cost atau book value ini harus dialokasikan ke dalam aset dan liabilities dari perusahaan yang kita beli sahamnya. Oke. Kemudian ketika investee ini memberikan dividen ya. Investasinya kan Sloan. Sloan itu memberikan dividen sebesar $300. Maka PAIN pada pembukuan PAIN itu mencatat cash 3.000 dan investment in Sloan 300. Ya. Nah, Sloan pada saat membagi dividen itu mengumumkan bahwa net income-nya dia atau laba bersihnya dia itu 900. Gitu ya, 900. Nah, PAIN ini akan mengakui
saham sebanyak 30% dari Sloan's income ya, atau pendapatannya Sloan. Ini nanti akan di adjustment untuk amortisasi ya, antara book value dan fair value. Jadi diamortisasi. Nah, ini proses amortisasinya. Ya. Tadi kan umur ekonomisnya beda-beda ya, kita cek dulu ya umur ekonomisnya. 1 tahun, 25 ya. Inventory sama other current asset habis diamortisasi karena umurnya 1 tahun. Terus equipment itu 20 tahun. Ya, berarti 900 dibagi 20, 45 ya. Berkurangnya teramortisasinya 45. Kemudian not payable tadi kan 5 tahun, jadi 12. Total amortisasinya 297. Nah, yang belum diamortisasi itu 1.103. Ya. Sehingga, nih ya, bisa di-mute dulu? Bisa minta tolong di-mute ya. Sehingga investasi pendapatan investasi atas 30% net income dikurangi amortisasi itu nilainya adalah $603. Ya. 3.000 itu kan tadi nilai investasinya karena kan pakai saham ya tadi. Jadi belinya kan sebagian dia membayar dengan saham sebesar 3.000. Sudah diamortisasi 297 sehingga sisanya adalah 603. Pada akhir tahun kita harus mencatat pendapatan investasi sebesar 603. Ya, kemudian ending balance in investment account, ya, akun investasi di akhir periode dihitung ya dengan cara cost dikurangi dividen ditambah investment income ya sebesar 5.303. Oke. Ada pertanyaan sampai yang di sini dulu? Sampai year end entry balance? Bu mau tanya? Ya, silakan. Mau bisa diulang yang 1.103 tadi tidak? 1.103. Oh, ini. Ya, 1.103 itu initial amount ini, initial amount dikurangi first year's amount, first year's amortization. Amortisasi tahun pertama. Gitu. Nah, gimana kita menghitung amortisasi tahun pertama? Yaitu dengan cara kita lihat dulu umur ini ya, umur keterangan di sini kan ada keterangan umur ekonomisnya nih. Ya. Jadi kalau kita ada biaya akuisisi itu lebih besar daripada book value kan berarti ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu digunakan untuk mengamortisasi aset dan liabilities gitu ya. Nah, kita lihat ini amortisasinya berapa tahun. Ya, kemudian di amortisasi pada tahun pertama tinggal dibagi tahunnya. Kan nilai totalnya kalau yang inventory 300 ya, karena dia 1 tahun berarti sudah teramortisasi secara penuh. Juga current aset lain. Kemudian equipment itu 20 tahun umurnya, maka 900 dibagi 20. Dia teramortisasinya 45 per tahun. Not payable kan 5 tahun tadi ya. Di sini 60 berarti dibagi 5 per tahunnya 12. Terus goodwill tidak diamortisasi tapi impairment gitu. Itu pun ada syaratnya.
Ya. Nah, unamortized excess at end years itu dari initial amount dikurangi first year's amortization, gitu ya. Ada pertanyaan, jelas nggak penjelasannya? Ya Bu, sudah. Terima kasih. Oke. Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Eka. Di slide 20 yang cost book value statement kan inventories-nya dihitung dari slide 18. Nah, Ya. yang inventories itu yang bagian current asset itu kan dikurangi karena tadi Ibu menjelaskan karena overvalued. Nah, yang di note payable kenapa ditambah, Bu? Kan sama-sama overvalued. Masih bingung sama konsepnya. Oh, konsepnya. Sebentar, dari slide 18. Dia overvalued 200 ya. Iya, Ibu. Oh iya, karena kan ini hutang, Mbak. Kan sisinya beda. Hutang dicatat kebanyakan gitu ya. Kita nyatat utangnya kebanyakan. Jadi kalau current asset itu kan di sisi debit, saldo normalnya ya. Nah, kalau not payable atau hutang wesel itu kan di sisi kredit. Ketika hutang overvalued, ya, kita nyatat hutangnya kebanyakan, berarti kan untuk mengembalikan ke normal harus ditambah dari kebanyakannya itu. Gitu. Jelas nggak? Halo, Mbak Eka? Iya, Ibu. Ya. Ya, gitu ya. Jadi karena ini adalah sisi pasifa, jadi kita harus perhatikan meskipun ini undervalued atau overvalued, kita perhatikan dia di sisi aktiva atau pasifa gitu ya. Seperti itu. Oke. Saya lanjut ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, kemudian ini sudah tadi terus di sini. Ya. Nah, ini tambahan ya, informasi tambahan. Jadi pada tanggal akuisisi kita harus membandingkan cost of acquisition ya. Kemudian book value of net asset ini kita bandingkan lebih banyak mana gitu ya. Biaya akuisisi atau book value-nya. Terus kita juga bandingkan dengan fair value dari net asset yang bisa diidentifikasi gitu ya. Lebih besar mana? Pokoknya ketiga hal ini harus kita bandingkan ketika kita melakukan akuisisi. Terus cost dari investasi yang kita lakukan itu dibayar dengan cash paid, atau dengan mengeluarkan saham atau dengan hutang gitu ya. Nah, kita bayarnya pakai apa gitu. Nah, ini juga harus tahu. Karena nanti perlakuannya beda ya. Kalau cash paid terus mengeluarkan surat berharga itu kan tadi berbeda ya. Kalau mengeluarkan surat berharga kan juga harus ada amortisasi juga gitu ya. Kemudian book value of investee net assets ya. Jadi kita harus lihat net assetnya dari investee atau perusahaan yang kita beli ya. Bisa menggunakan rumus aset minus liabilities untuk mengetahui nilai net asetnya. Ya, aset bersih itu kan total aset dikurangi liabilities. Atau bisa melihat langsung pada stockholders equity ya. Kan kalau di neraca itu kan aset sama dengan liabilities plus equity gitu ya. Nah, jadi untuk mengetahui net aset kita bisa langsung lihat equity-nya berapa gitu ya. Atau dihitung dikurangi aset dikurangi liabilities. Ya sama aja. Jadi kita hitung book value of investee net asset. Jadi tiga hal ini yang menjadi prinsip ya untuk bisa menjurnal dengan baik. Pada kasus penggabungan badan usaha melalui pembelian saham, yang harus kita ingat adalah kita harus membandingkan cost of acquisition, book value of net asset, dan fair value of identifiable net assets. Kemudian kita harus tahu belinya itu dengan tunai, dengan cash, atau dengan menerbitkan surat berharga, atau dengan
debt, utang gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu book value, ya, nilai buku dari net asetnya investee. Dari mana kita tahu? Kita hitung saja total asetnya dikurangi liabilities-nya, atau kita langsung lihat pada total stockholders equity. Oke, itu ya. Nah, itu kesimpulannya. Terus fair value yang digunakan untuk assignment-nya ya, untuk menghitungnya. Ya, jadi fair value itu macam-macam ini ya. Ada fair value of research in progress, fair value of contingent liabilities, fair value of unrecorded patent. Ya, jadi kadang-kadang ada net asset yang kita itu sulit untuk mengidentifikasi, gitu ya. Nah, padahal harus diidentifikasi. Nah, di sini kasus yang perlu mendapat perhatian khusus adalah net asset untuk research in progress. Jadi penelitian yang sedang berlangsung gitu, belum selesai, kan kita tidak tahu gitu ya. Itu ada teknik akuntansinya tersendiri gitu ya, atau kewajiban kontingensi karena tidak ada kas masuk kas keluar gitu ya. Seperti apa ini ya? Liabilities tapi contingents. Nah, ini ada di AKM 3 ya materinya. Kemudian fair value untuk paten yang tidak dicatat. Nah, ini juga harus kita hitung, kita identifikasi meskipun perusahaan itu mencatat atau tidak. Tapi 3 hal ini harus kita gali juga gitu ya. Jadi kalau beli saham kamu punya ini enggak riset yang sedang dalam progres gitu ya. Atau ada kewajiban kontingensi enggak, itu harus ditanyakan ya. Kalau tidak dicatat karena kita harus tetap mencatat gitu ya. Maka kalau tidak ada di laporan keuangannya ya harus kita tanyakan, kita gali, gitu. Jangan kita biarkan, jangan-jangan nanti di tengah perjalanan muncul kewajiban kontingensi, gitu ya. Jadi harus kita identifikasi. Kemudian hal-hal yang dikecualikan ini ya, exception, use book value for pensions and deferred tax. Jadi untuk dana pensiun dan kewajiban perpajakan itu gunakanlah book value, bukan fair value. Ya. Jika cost lebih besar dari fair value, maka nanti akan muncul goodwill. Ini sama seperti yang pertemuan kemarin ya. Tetapi jika cost-nya itu lebih kecil dari fair value, maka muncullah gain, ya, gain, bargain purchase atau pendapatan dari pembelian yang bisa ditawar gitu ya kalau bahasa Indonesia. Nah, ini akuntansinya. Ya, kalau terjadi gain on bargain purchase artinya cost-nya itu lebih kecil daripada book value, kan kita laba gitu ya. Net asetnya lebih besar, kita net asetnya 1.000, kita bayarnya cuma 800, kan berarti ada kelebihan gitu ya. Nah, secara accounting disebut gain on bargain purchase. Gitu. Ini akunnya ya, jurnalnya. Jadi debitnya adalah investment in ABC, anggap saja ABC ini adalah perusahaan investinya. Kemudian kreditnya adalah